Oke, kita mulai 4 menit lagi ya, menunggu yang lain. Saya sapa dulu sebelum dimulai. Selamat datang Pak Ahdiat Safian Sadat, Pak Alex, Pak Ali Budianto, Pak Arief Ardianto, Pak Ferry Wijaya, dan Pak Wahyu. Masih menyusul yang lain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja webinar pada malam hari ini. Bersama saya Bambang Sugiarto dari PT Finex Berjangka, broker lokal layanan internasional. Sebelum saya mulai, saya berdoa semoga Anda semua yang hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga juga dimudahkan tradingnya, ya. Tetap semangat karena ya saya yakin bahwa Anda adalah bukan akan menjadi lagi ya, insya Allah akan menjadi orang yang sukses dalam tradingnya. Ya, semua pasti akan mau menjadi orang trader yang sukses. Oke, pada malam hari ini saya akan membahas sebuah tema mengenai trader sukses. Jadi lebih tepatnya ciri-ciri bahwa Anda berbakat menjadi trader sukses. Kalau Anda ada ciri-ciri ini, Anda berbakat menjadi trader sukses. Kalau tidak ada, kita akan jadikan Anda menjadi trader yang sukses. Mau ya? Oke. Nah, sebelumnya saya akan tayangkan dulu slideshow saya, ya. Oke, silakan Pak Arief yang mau sholat isya, ya di sini sudah. Sebentar lagi saya akan mulai materinya. Saya mau tes apakah suara dan gambar saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah? Mungkin salah satu bisa chat. Oke, jelas. Baik, terima kasih. Oke. Sebelum saya share, saya akan bercerita dulu ya. Kenapa sih Anda ingin menjadi seorang trader? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang mau bercerita. Nah, sekarang begini ya. Oke, sebentar. Nah, Anda mungkin ya, saya mungkin tidak mengandai-andai terhadap Anda, tapi terhadap diri saya yang pernah saya alami, ya, bahwa sudah sekian lama kita trading, ya, kita sudah belajar, kita sudah mencari ilmu kemana-mana, kita sudah trading, kita sudah belajar tentang sebuah sistem trading, ya, tapi hasilnya tidak sesuai yang apa kita harapkan. Hasilnya masih loss, ya. Deposit lagi, loss lagi. Deposit lagi, margin call lagi. Apakah Anda menyerah? Atau Anda berpikir bahwa ini jangan-jangan saya tidak berbakat di dalam trading? Apakah menjadi seorang trader sukses Anda harus berbakat?
Ya, ya atau tidak? Atau saya mau tanya kepada Anda, apakah menjadi orang sukses itu harus berbakat? Gimana? Harus berbakat enggak? Mungkin ada yang jawab, ya Pak, harus berbakat. Ada juga, tidak juga Pak. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Tetapi apa yang membuat kita gagal, itu harus Anda evaluasi. Kenapa? Ya, apakah kita kurang cerdas? Ya, trader yang cerdas itu belum tentu dia bisa menghasilkan profit yang konsisten. Karena di dalam trading itu ada sesuatu, ada hal yang di luar kendali kita. Yaitu apa? Psikologi kita, emosional kita. Setiap orang itu memiliki perbedaan dari sisi psikologis. Contoh, katakan ada 3 orang yang belajar trading pada satu guru yang sama. Mereka belajar selama 1 bulan, diberikan materi yang sama, diberikan teknik yang sama. Tetapi ketika mereka melakukan live trade, ya, katakan dalam durasi waktu tertentu, misalnya 3 bulan, itu hasilnya berbeda. Padahal teknik yang diajarkan itu sama. Lalu apa yang menyebabkan hasil mereka berbeda? Jawabannya adalah apa? Ya, setiap orang memiliki psikologi yang berbeda. Setiap orang mungkin memiliki tingkat emosi yang berbeda. Setiap orang memiliki rasa ketakutan yang berbeda. Setiap orang memiliki keserakahan yang berbeda. Ya, apa yang saya sebut itu adalah musuh kita semua. Musuh kita bukan broker. Musuh kita bukan trader yang lain. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Jadi ketika Anda loss dalam trading Anda, yang Anda salahkan adalah diri Anda sendiri, diri kita sendiri, diri saya sendiri, dan diri Anda semuanya. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Evaluasi apa yang menyebabkan kita menjadi gagal. Saya ingin Anda semua di sini bersemangat. Ya, saya pernah mengalami hal yang luar biasa dalam hidup saya tentang trading ini. Ya, saya nggak usah cerita dari nol ya, tentu waktunya akan sangat panjang sekali. Intinya, saya hancur di dalam trading forex ini dan saya bangkit dengan trading forex ini. Dan saya yakin bahwa suatu saat nanti saya dan Anda akan sukses dalam trading. Percayalah, ya. Ketika kita mau berusaha, maka Tuhan, maka Allah akan merubah nasib kaum kita. Maka di sini adalah kuncinya berusaha. Oke ya. Nah, kaitannya dengan saya berbakat atau tidak berbakat nanti akan saya jelaskan di dalam materi saya. Oleh sebab itu, sekarang saya akan masuk ke dalam PowerPoint saya dulu. Ya, sebentar saya share. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Boleh di chat. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Ya, apakah sudah bergerak PowerPoint-nya? Mohon salah satu bisa chat apakah sudah PowerPoint-nya sudah terlihat dan sudah bergerak. Sudah ya, baik. Nah, ketika nanti saya menjelaskan, jika ada pertanyaan, aturan mainnya adalah silakan Anda tanyakan di dalam chat Anda. Ya, kita di sini bisa berdiskusi, ya, bisa berdiskusi, berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman saya ada yang berguna buat Anda. Ya, saya dengan Anda tidak jauh beda. Kita ini sama. Kita semua adalah trader. Ya, mungkin yang membedakan adalah lamanya mungkin ya, karena saya trading forex, mulai kenal forex itu tahun 2005. Jadi sudah sangat lama ya. Tetapi saya tentu saja belum tentu lebih hebat daripada Anda. Oleh sebab itu kita saling berbagi pengalaman, ya, saling membeli nasihat agar kita semuanya bisa profit. Semuanya bisa profit. Sekali lagi, musuh kita bukan
sesama trader. Beda sama bisnis konvensional. Ya, enak ini, trading ini enak. Kenapa? Kalau bisnis konvensional Anda buka pecel lele di suatu tempat, lalu 30 atau 50 meter di sebelah kanan Anda ada pecel lele lagi, lalu selanjutnya begitu, ini mereka bersaing. Ketika pecel lele ini yang kanan kita lebih rame daripada kita, mungkin ada rasa iri, kita bagaimana kan gitu. Tapi kalau jadi seorang trader, kalau ada trader yang sukses, jauh lebih sukses, kita tidak bisa iri dan tidak boleh iri. Yang harus kita lakukan adalah kita belajar dengan beliau. Kita lihat karakter beliau seperti apa. Ya, kalau beliau bersedia mengajarkan, alhamdulillah. Tapi jika tidak, jangan berkecil hati. Di dunia ini masih banyak ilmu-ilmu yang bertebaran, sehingga Anda harus berusaha untuk mencarinya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, silakan di chatting. Ya. Nah, sekali lagi bahwa judul dari webinar ini adalah ciri-ciri bahwa Anda berbakat menjadi trader sukses. Ya. Nah, slide kedua, ya, apa sih tanda utama Anda berbakat jadi trader sukses? Ya. Jadi kalau Anda itu berbakat jadi trader sukses, satu, memiliki kesabaran yang tinggi. Ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki kesabaran yang tinggi, maka Anda akan kesulitan dalam menghadapi market. Ini penting. Ya. Dan saya merasakannya. Contohnya bagaimana Pak Bambang memiliki kesabaran tinggi? Ya, contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Contoh, ya. Ketika kita sudah membuat trading plan bahwa saya akan entry, saya akan masuk market. Ya, contoh misalnya mata uang yang sekarang lagi ramai dibicarakan, UJ, USD Yen. Ya. Saya lihat di dalam Facebook banyak sekali korban dari USD Yen. Mereka melakukan sell, naik lagi, sell lagi, lotnya didobelin bahkan. Naik lagi, sell lagi. Akhirnya apa? Margin call. Padahal market USD Yen masih tren naik. Sekarang yang sudah sangat tinggi ini pun tidak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi. Anda kurang sabar. Karena Anda terlalu buru-buru bahwa ini market sudah tinggi, segera saya harus melakukan sell dengan lot yang besar, lot yang tidak sesuai dengan equity kita. Ya, oke, silakan kalau ada pertanyaan di chat dulu. Nanti di akhir sesi saya akan berusaha menjawab satu persatu ya. Oke, silakan ada pertanyaan di chat dulu. Nah, itu. Jadi Anda harus memiliki kesabaran tinggi. Anda harus tunggu sampai betul-betul kita sudah confirm untuk masuk market. Contoh, saya punya planning ya. Saat ini saya fokus di mata uang Euro USD. Ya, saya baru saja saya melakukan sell. Ya. Tetapi analisa saya Euro akan turun. Tetapi saya pasti harus menggunakan stop loss. Harus. Bagi saya, stop loss itu penting. Ketika sell saya menyentuh stop loss, berarti analisa saya salah. Oleh sebab itu, saya membuat sebuah planning, di mana planning itu adalah switching. Jadi kita membuat skenario jika misalnya analisa kita salah, apa yang harus kita lakukan? Lakukan switching. Oleh sebab itu saya ketika kena stop loss biasanya saya akan balik badan lakukan buy atau saya pasang buy stop dengan target profit tertentu. Nah, di situ saya harus sabar ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Yang kedua, tidak memprioritaskan profit. Nah, maksud di sini bukan profit itu tidak penting, tetapi Anda jangan fokus Anda tuh profit saya harus dapat sekian, sebulan saya harus dapat 20%, setiap hari saya harus dapat 2%. Saran saya jangan. Jadi Anda memprioritaskan prosesnya. Proses di sini adalah dalam membuat trading plan. Apa saja dalam trading plan misalnya?
adalah mata uang apa yang akan Anda ambil. Saran saya, mata uang mana Pak yang bagus untuk diambil? Kalau saya, jangan terlalu banyak supaya fokus Anda tidak terlalu pecah. Ya, saran saya jangan all pair. Mana yang menarik itu diambil, mana yang menarik diambil. Ketika nanti posisi sudah banyak, money manajemennya kacau, konsentrasi Anda terganggu. Berapa Pak kalau begitu mata uang yang ideal untuk diambil? Kalau saya sih, ya, pendapat pribadi saya, ya maksimal 2 mata uang cukup. Kalau Pak Bambang sendiri bagaimana? Saya 1 mata uang saja. Apa Pak? Euro USD. Apa alasannya? Ya alasannya macam-macam ya. Saya nggak jelaskan karena materinya berbeda. Ya, jadi cukup. 1 saja, kita setia, kita fokus, kita akan dapatkan pola dan perilaku dari market itu karena polanya akan selalu berulang. Ya, jadi jangan mikirkan profit harus sekian, jangan. Nanti Anda akan terjebak dalam pikiran Anda bahwa saya harus dapat sekian, jangan. Dan yang ketiga adalah Anda harus yakin dengan metode yang dipakai. Nah, ini banyak trader ya, ketika dia sudah melakukan analisa, membuat trading plan. Misalnya euro saya mau lakukan sell misalnya saat ini. Tapi saya lihat ada trader lain di posting di Facebook dia buy. Dan dia diakui katakan master. Kita terganggu, kita tergoda untuk waduh, saya salah nih. Ikut dah. Nah, jadi berubah-ubah seperti itu. Jadi Anda harus yakin dengan analisa Anda sendiri. Kalau Anda ingin melihat analisa orang lain sebagai pembanding, silakan. Anda harus jalankan trade plan Anda sendiri. Harus Anda jalankan dengan disiplin. Karena kalau tidak, ya, kalau Anda salah dalam melakukan trading, misalnya win rate-nya rendah, ya, katakan 10 kali transaksi, Anda hanya benar 3 kali, salah 7 kali, maka Anda bisa lakukan evaluasi di mana kesalahan saya, perbaiki. Karena kalau Anda selalu tergantung dengan analisa orang, berubah kanan kiri, maka Anda akan lama sekali menjadi trader yang sukses. Karena trader yang sukses itu adalah trader yang yakin dengan metode yang dipakai. Ingat ya, yakin dengan metode yang dipakai. Ketika metode kurang bagus, itu diperbaiki. Jangan diulang semua, dibubarkan. Misalnya Anda pakai Fibonacci, Anda sudah lama, Anda sudah sangat menghayati, Anda sudah sangat menguasai. Lalu Anda terpengaruh, ini ada pakai Ichimoku, berubah-berubah ya. Jadi itu akan melambatkan Anda menjadi trader yang sukses. Ya, saya garis bawahi ya, yakin dengan metode yang dipakai, bukan yakin dengan analisa Anda. Itu bukan itu yang saya maksud. Contoh ya, misalnya USD yen, Anda yakin harga sudah terlalu tinggi, Anda sell. Lalu naik lagi karena Anda yakin ini udah terlalu tinggi, bakalan turun, sell lagi. Naik lagi, sell lagi. Nah, ini bukan keyakinan seperti ini yang Anda lakukan. Ya. Tetapi tradinglah dengan apa yang Anda lihat, bukan apa yang Anda rasa. Jadi saya rasa harga ini udah terlalu tinggi, saya sell. Naik lagi, aduh ini udah tinggi banget, sell lagi. Naik lagi, wah ini harus full lot ini udah sangat tinggi, nggak mungkin dia naik lagi, Anda full lot, akhirnya margin call. Karena Anda trading dengan apa yang Anda rasakan, karena trading adalah apa yang Anda lihat. Jika market itu ternyata tren naik, maka Anda segera harus cut loss, harus switching balik badan, lakukan buy. Kalau itu yang Anda lakukan, maka insya Allah trading Anda akan semakin baik. Saya bicara seperti ini bukan hanya teori, karena saya praktekkan. Alhamdulillah profit. Kalau Anda tidak percaya, silakan nanti saya kasih nomor WhatsApp saya di belakang, Anda lihat password investor. Saya tunjukin. Ya, jangan di sini, yang mau lihat saja. Nanti di akhir akan saya kasih WA saya. Itu ya. Nah, lalu apa tanda utama Anda berbakat jadi trader sukses yang keempat? Yaitu menyukai pergerakan grafik. Ya, ingat. Menyukai pergerakan grafik.
Bahkan di sini saya lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa tidak hanya menyukai, tetapi sudah passion. Passion ini artinya gairah, ya, sudah menjadi passion, gairah, birahi gitu ya. Jadi sudah sangat bergairah, gitu ya, sudah sangat bukan suka lagi, bergairah. Nah, saya kalau tiap hari saya nggak lihat grafik, ya, jangankan hitungan jam, saya itu hitungan menit, dikit-dikit saya lihat di HP. Ya cuma lihat candle aja, nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngambil posisi. Karena saya biasanya setiap pagi lakukan membuat trading plan, di mana isinya nanti saya mau ambil euro USD, ya, lalu saya nanti mau ambil buy apa sell, lalu berapa lot, batasan risikonya di mana, target profitnya di mana. Jika analisa saya, maka antisipasi apa yang harus saya lakukan. Itu isi daripada trading plan saya. Kalau sudah saya jalankan dengan disiplin. Tapi kok masih lihat chart atau grafik? Iya. Kadang-kadang masih lihat. Ya. Kadang-kadang saya kalau misalnya harga sudah hampir nyentuh TP atau bagaimana, ini kayaknya nggak nyampe deh TP-nya. Saya cut profit, bisa. Atau harga kayaknya akan menyentuh stop loss, saya cut loss bisa, tapi jarang. Kalau bisa dibilang cut loss sama cut profit itu kalau di persentase saya ya 90% itu saya kena SL atau TP, 10%-nya cut loss atau cut profit. Dan saya tidak pernah tidak pakai stop loss. Ya, Anda ikuti saja apa yang udah saya alami. Insya Allah trading Anda akan semakin baik. Ya. Tuh, jadi menyukai pergerakan grafik. Lalu menyukai informasi data penting. Maksudnya apa? Nah, saya ya, ini contohnya saya. Saya kalau lihat Forex Factory itu sangat suka kalau datanya itu berwarna merah, impact-nya besar gitu. Jadi pergerakannya gede. Ya. Jadi contoh non-farm payroll, ya. Contoh lagi FOMC. Ada ya. Insya Allah nanti tanggal 16 Juni saya juga akan membuat webinar kita trading bareng FOMC. Kalau nggak salah itu FOMC kan tanggal 16 Juni. Kalau saya tidak salah ya, nanti silakan dicek. 16 Juni 2002, jam kalau waktu Indonesia Barat itu jam 1 dini hari. Mungkin kita akan mulai webinarnya pukul setengah 1 dini hari, kata tanggal 16. Ya, kalau mudah-mudahan Anda tidak tidur dan saya doakan sehat, kita akan trading bareng untuk FOMC, live trade. Nah, seperti itu. Oke? Oke. Lanjut. Nah, lalu ada 6 ciri dan karakteristik dari trader sukses yang perlu Anda ketahui. Ya, saya membuat 6 ciri dan karakteristik dari trader sukses yang perlu Anda ketahui. Nah, yang pertama, seorang trader sukses itu cenderung menggunakan otak kiri. Ya. Otak itu ada bagi dua, otak kiri dan otak kanan. Ya, Anda harus bisa bedakan. Kalau otak kanan, ya, itu biasanya diisi hal-hal yang berbau inisiatif, keindahan, lalu kreativitas. Ya. Orang-orang yang banyak berpikir menggunakan otak kanan, ini contohnya seperti seniman, ya, psikolog, gitu ya. Jadi mereka lebih banyak ke intuisi, kreativitas dan sebagainya. Nah, untuk seorang trader itu yang perlu diasah adalah otak kirinya. Di otak kiri ini sifatnya cenderung untuk digunakan hal-hal yang bersifat analitik, hitungan, membaca, jadi itu. Ya, jadi Anda harus suka apa? Membaca, berhitung, begitu ya. Jadi seperti itu otak kiri.
ya. Makanya sebaiknya memang otak kiri dan otak kanan itu berimbang, ya itu bagus gitu ya. Tapi kalau Anda menjadi seorang trader, yang paling dipentingkan adalah otak kirinya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang jual otak, mungkin kalau nggak dipakai otak kiri dan otak kanannya itu mahal harganya, karena jarang dipakai gitu ya. Nah, otak trader ini nggak mahal harganya. Oke, gitu ya, bercanda saya. Nah, terus yang kedua, cirinya senang analisis. Ya, jadi senang menganalisis. Dia sering buka laptop, ya. Dulu saya begitu, jadi buka chart, saya analisa pakai indikator, katakan indikator Fibonacci misalnya, lalu saya lakukan backtest beberapa waktu yang lampau. Berapa lama sih Pak Bambang untuk backtest yang bagus? Ya kalau bisa setidaknya 3 tahun ke belakang. Setidaknya 3 tahun ke belakang sampai dengan saat ini. Kalau 3 tahun ke belakang itu menghasilkan win rate yang bagus, ya, katakan win rate-nya di atas 70%, lalu Anda campurkan dengan risk reward yang bagus juga, 1:2 minimal atau 1:3, maka ini luar biasa. Tinggal Anda menunggu suksesnya dan Anda menjadi orang yang kaya dari trading ini. Bisa, gitu ya. Nah, apa harus modal besar? Enggak juga. Nanti kita bicara soal modal di belakang. Ya, jadi senang menganalisis. Harus sering-sering untuk melakukan backtest, buka laptop, ya, sampai Anda menemukan sebuah sistem trading yang Anda anggap itu sudah baik, ya. Dan saya pikir trading system kalau Anda mencari holy grail itu tidak bakalan ketemu. Anda setiap lakukan selalu benar 100%. Ini mustahil, saya tidak percaya. Tapi Anda harus bikin sebuah sistem yang dimana hasil akhirnya antara profit dan loss itu masih besar profitnya, dan lakukan secara konsisten. Sebuah trading system yang baik adalah bisa Anda lakukan secara berulang-ulang, ya, secara berulang-ulang, di mana antara profit dan loss masih besar profitnya. Saya yakin ada. Anda harus berusaha, itu saja. Ya. Terus yang keempat, cepat menyerap informasi. Ini salah satu ciri karakteristik trader sukses. Ya, contoh. Saya tuh ngajarin orang untuk belajar trading itu sudah banyak ya. Tapi saya nggak mau disebut master atau guru. Saya bilang saya nggak punya murid. Saya hanya berbagi saja kepada kawan-kawan gitu. Nah, ketika saya mengajarkan seseorang, ada yang ketika saya ajari tentang teknik Fibonacci misalnya, itu saya harus ngajari sampai 5-6 kali berulang-ulang. Nah, anak saya yang kuliah di UGM itu, yang teknik sipil, itu saya ajari 1 kali aja langsung paham dia gitu. Nah, ini akan memudahkan seseorang menjadi trader yang sukses. Jadi cepat dalam menyerap informasi. Terus yang tadi yang sampai 5-6 kali apakah tidak sukses? Tidak. Pasti bisa sukses juga. Ya, hanya effortnya, usahanya harus lebih keras. Saya ketika pernah misal kuliah di UGM, kawan saya belajar sekali masuk di otaknya. Saya harus 5 kali supaya sama dengan dia hebatnya. Maka saya akan belajar 5 kali. Saya bisa mengalahkan dia, bisa. Saya akan belajar 8 kali atau 10 kali, maka saya akan lebih hebat dari dia. Nah, jadi di sini diperlukan adalah usaha yang keras untuk menjadi sukses. Ya. Berikutnya adalah karakteristik yang lain, itu teguh pada pendirian. Teguh pada pendirian ini maksudnya adalah analisa yang sudah kita buat, trading plan yang sudah kita buat, ya harus kita pegang, kita laksanakan dengan penuh kedisiplinan, supaya kita nanti bisa analisa ketika salah trading plan kita bisa perbaiki, kita bisa kita bisa lakukan review, kita bisa lakukan beberapa perubahan yang signifikan, gitu ya. Jadi kita harus tetap konsisten dengan pendirian kita.
Jangan mudah terpengaruh oleh informasi-informasi dari luar. Misalnya di Facebook Anda lihat, oh saya mau cari teman mau nge-sell UJ. Nah, Anda ikut-ikutan karena merasa dia master itu. Mau sell UJ, saya sell UJ juga. Jangan. Anda lakukan sell UJ harus punya alasan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kamu sell UJ, kenapa? Alasannya begini. Nah, itu yang oke. Jangan ikut-ikutan orang. Ya, Bapak Bambang kalau ada yang jual sinyal misalnya, itu boleh saja. Mau jual kayak mau gratis kayak silakan. Anda mau ikut silakan. Anda mau ikut plug boleh. Anda sebagai pembanding boleh. Ya. Tapi kalau misalnya mau ada orang yang jual sinyal, saran saya orang yang bikin itu sebaiknya juga menggunakan sinyal yang dia buat. Itu baru keren. Kalau cuma analisa buy di sini, SL di sini, TP di sini, infonya itu saja, kita tidak tahu yang buat itu pakai apa enggak, nah ini kurang fair. Jadi carilah jualan sinyal yang di mana yang bikin sinyal itu juga menggunakan apa yang dia analisa. Ini hanya di luar konteks ya. Oke, dan terakhir adalah Anda harus memiliki keinginan yang besar untuk sukses. Ya, Anda harus memiliki keinginan yang besar untuk sukses. Ya, ingat bahwa kesuksesan seseorang itu bukan karena siapapun, campur tangan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anda usaha dan berdoa. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada sebuah kaum, kepada Anda, kalau Anda tidak bisa menanggung dari cobaan tersebut. Ya. Setiap masalah, Anda masalah trading, Anda selalu loss terus, lalu Anda menyerah, ya, jangan. Pak, apakah saya akan bisa menjadi trader sukses? Iya, pasti ada. Ini kan sama aja ujian. Ketika Anda usaha, lalu setiap Anda usaha, buka warung kopi, bangkrut, buka toko baju, bangkrut, lalu Anda berhenti berusaha, enggak seperti itu. Berarti harus Anda evaluasi, Anda perbaiki, Anda lihat apa yang salah. Mungkin Anda bisa berbicara dengan orang lain, Anda harus lebih banyak mendengar, ya. Anda harus lebih banyak melihat dan sedikit bicara. Karena Tuhan menciptakan 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Itu maksudnya agar Anda itu lebih banyak melihat dan mendengar, bukan berbicara. Karena trader yang sukses itu seperti itu. Lebih banyak melihat dan mendengar daripada berbicara. Oke? Baik. Berikutnya, saya ingin menjelaskan supaya Anda tidak merasa salah memilih Forex ini sebagai dari bagian hidup Anda. Forex ini sebagai penghasilan yang bisa menambah keuangan keluarga Anda. Ya, karena di dalam trading Forex itu bisnisnya banyak. Selain dari trading itu sendiri, bisa profit, Anda bisa menjadi IB, Anda bisa menjadi IB dengan mendapatkan komisi maupun spread misalnya, atau rebate. Ya, Anda bisa menjadi misalnya menjual sinyal, atau Anda bisa membuat copy trading, ya. Jadi banyak hal di dalam forex ini. Bahkan Anda menjadi mentor lalu dibayar pun ini juga penghasilan, nggak ada masalah, ya. Tidak salah mentor itu memberikan tarif, karena guru pun kalau anak saya les atau apa ya bayar gitu ya. Ya, untuk menjadi sukses ya Anda sendiri. Dengan adanya guru memang itu lebih mudah daripada belajar sendiri. Karena saya tahun 2005 tidak ada guru. Zaman dulu kayaknya 2005 masih sedikit. Saya aja seingat saya ketika 2005 saya bertiga itu belajar trading, yang 2 sudah lama sekali sudah tidak ke forex lagi, hanya saya yang bertahan. Ya, mudah-mudahan Anda pun akan tetap survive. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan forex ini menjadi pilihan yang tepat untuk Anda? Yang pertama, bahwa peluang yang selalu terbuka setiap waktu. Ini enaknya trading. Jadi kalau saran saya Anda masih bekerja saat ini, saya sarankan Anda jangan keluar dari pekerjaan Anda. Ya.
Anda menjadi dosen, Anda menjadi pegawai swasta, jadi pegawai negeri, jadi polisi, jadi tentara. Karena trader ini banyak nih, kawan-kawan saya yang TNI, yang pangkatnya sudah kolonel, polisi, pengacara, banyak sekali teman-teman saya yang jadi trading forex, mereka tidak meninggalkan pekerjaan utama mereka. Dan saya sarankan Anda jangan tinggalkan pekerjaan utama Anda. Jadi karena trading forex ini di sela-sela waktu Anda. Karena trading forex ini kan 24 jam. Ya. Anda bangun subuh, habis subuh nanti market Australia atau Selandia Baru sudah buka, Anda bisa trading. Kalau misalnya Anda kerja sampai sore, nanti setelah pulang sore market Eropa masih buka, malam market Amerika masih buka, Anda bisa melakukan transaksi, Anda bisa cari duit di sana. Ya, jadi jangan lepas. Ya, boleh lepas dari pekerjaan Anda dengan catatan Anda sudah memiliki keuntungan atau hasil trading yang bisa menutupi kebutuhan Anda. Contoh misalnya, kebutuhan saya satu bulan misalnya 10 juta rupiah, ya. Lalu Anda trading dengan modal berapa? 100 juta atau berapa katakan. Nah, ketika Anda profit, Anda simpan, lalu Anda simpan ke bank, terserah mau bank konvensional atau syariah, kalau saya syariah Bang ya. Nah, hasil dari bagi hasil bank syariah itu setiap bulannya tanpa saya apa-apakan bisa menghasilkan 10 juta sesuai dengan gaji saya, misalnya begitu. Nah, kalau seperti itu, uang itu nggak diapa-apain. Boleh Anda berhenti, Anda fokus di trading Anda. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya trading itu tidak banyak makan waktu juga. Jadi Anda punya banyak waktu luang untuk bersama keluarga misalnya, atau mungkin lebih meningkatkan ibadah Anda seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Saya pun begitu. Ini dalam proses gitu. Mudah-mudahan saya bisa pensiun dini. Karena saat ini saya masih bekerja kan begitu. Ya masih kira-kira 12 tahun lagi saya pensiun insya Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika Anda memutuskan berhenti resign dari kerja, pastikan Anda sudah menghasilkan dulu dari trading, lalu hasilnya bisa Anda simpan, ya, yang aman, yang resikonya sangat kecil, tapi hasilnya bisa menutupi gaji Anda. Itu silakan. Anda berhenti dari trading. Ya. Dan yang terakhir adalah bahwa nilai modal yang diinvestasikan. Karena dalam dunia investasi itu kan dibagi dua, ya, investasi sektor real dan investasi sektor finansial. Nah, kalau sektor real ini biasanya membutuhkan modal yang besar. Misalnya buka apa ya, butik, dia harus sewa ruko yang besar, dia harus bikin desain interiornya, dia harus beli AC, dia harus beli bahan bakunya, bukan bahan baku ya, beli barangnya untuk dijual kembali, ya. Jadi harga pokok produksinya macam-macam, ya, membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi banyak bukti yang sepi, padahal dia harus perpanjang kontrak lagi. Artinya apa? Bisnis konvensional pun bisa rugi, bisa loss. Tapi kadang-kadang orang bisa menerima loss seperti itu, tapi tidak bisa menerima loss forex. Nah, forex di sini modalnya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan Anda. Ya, bisa kecil, bisa besar. Kalau ada yang bertanya kepada saya, banyak sih, Pak Bambang, berapa modal yang ideal buat trading? Maka ketika dia bertanya seperti itu pada saya, jawab saya adalah, Pak, berapa Bapak siap menerima kehilangan uang atau loss, uang Anda loss, ya, berapa Bapak siap dengan ikhlas menerima itu? Sama sekali tidak mengganggu psikologis Bapak, apalagi mengganggu roda kehidupan Bapak. Ya, berapa Pak? 10 juta misalnya. Ya udah, itu modal Bapak 10 juta. Padahal dia miliarder, dia hanya siap 10 juta, nggak ada masalah. Jadi pergunakanlah dari sejak awal Anda sudah mempersiapkan diri bahwa ini bisa loss total. Anda nggak akan terlalu berat seperti itu. Ya. Jadi resiko maksimal 100%, tapi profitnya tidak terbatas. Bisa. Saya pernah kok melakukan modal 80 juta, 3 bulan jadi 800 juta lebih, 1000%. Nah, cuma kan konsisten apa enggak nih masalahnya, ya. Itu nggak usah ditiru, karena itu memang challenge waktu itu. Dan sekarang saya lagi ulang lagi, tapi tidak terlalu ekstrim. Ya, baru berjalan, saya bikin compounding, modal
50 juta, sudah ditarik 50 jutanya dan sekarang kondisinya di sekitar 100 jutaan. Jadi saya punya rencana planning uang 50 juta ini menjadi 300 juta dulu di awal, nanti ditarik, tradingin lagi, jadikan menjadi 1 miliar, dan seterusnya. Apakah bisa? Ya itu compounding namanya, insya Allah bisa. Nanti kita, suatu saat akan saya tunjukkan. Seperti itu. Nah, jadi nilai modal yang divestasikan itu bisa sangat kecil kalau di Forex. Ya, untuk di Finex misalnya modal deposit minimal kan saat ini $100 atau 1 juta rupiah. Kita pakai fixed rate $1 10.000. Ya. Dan sebentar lagi, insya Allah, mohon doanya, ini sudah sebentar lagi. Karena kita ada satu kekurangan syarat, sudah kita selesaikan. Ya, tidak lama lagi Finex akan mendapatkan izin lot 0,01. Ya, doakan saja, dan setelah itu kami akan berusaha di Finex untuk bisa depositnya lebih kecil lagi, mudah-mudahan bisa di $10 atau 100.000 rupiah. Jadi semua kalangan bisa belajar untuk trading, ya, mohon doanya. Karena mungkin bagi sebagian orang yang ingin belajar, ada yang belajar trading dengan demo, profit terus, pas real loss gitu. Kalau ada yang dengan modal kecil 100.000 nggak masalah. Jadi Anda belajar dengan modal 100.000 karena di situ ada psikologinya akan diasah di situ. Karena kalau demo itu kan nggak ada beban, ya, nggak ada beda dengan real, ya, doakan saja. Ya, silakan ditulis kalau ada usulan, pertanyaan, kritik, dan sebagainya, ya. Nanti saya bacakan. Berikutnya, apakah Anda siap menjadi trader sukses? Siap dong, gitu ya. Anda sudah terlanjur jebur di sini, apalagi Anda sudah loss besar di trading forex. Saran saya jangan mundur. Jangan mundur. Anda harus terus belajar. Ya, Anda harus terus belajar dan berusaha. Insya Allah apa yang Anda hilang yang dulu itu insya Allah akan kembali. Tapi kalau Anda mundur, apalagi udah habis banyak, lalu Anda trading bisnis konvensional, sekarang pun bisnis konvensional itu nggak mudah dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, nggak mudah untuk bisa survive. Jadi teruskan saja, ya. Gunakan modal-modal kecil dulu sampai Anda bisa menemukan sebuah trading system, punya trading plan yang bagus, ya, lalu terbukti dengan modal kecilnya baru nanti modalnya dibesarin. Ya. Nah, salah satu untuk menjadi trader sukses itu Anda bisa belajar melalui akun demo, di mana Anda bisa mempelajari berbagai fitur pada platform trading MetaTrader. Nah, untuk pemula itu sebaiknya memang demo dulu, pelajari fiturnya. Oh, ini buy stop maksudnya apa, sell stop apa, buy limit, sell limit apa, ini indikator, banyak macam-macam indikator, Fibonacci, RSI, moving average, apalagi fraktal, Bollinger Band, dan sebagainya. Anda pelajari dulu, ya. Ketika Anda sudah paham tentang fitur-fiturnya, baru Anda bisa mulai trading di demo, boleh, ya. Pak Bambang, kalau mau masuk ke real, baiknya gimana? Anda trading di demo minimal 3 bulan berturut-turut. Selama 3 bulan Anda harus profit. Enggak, terserah profitnya berapa. Pokoknya 3 bulan itu berturut-turut harus profit. Jadi kalau bulan pertama profit, bulan kedua profit, bulan ketiga loss, Anda ulang lagi 3 bulan. Harus berturut-turut. Baru masuk ke real. Sebaiknya begitu. Tetapi kalau misalnya Anda kurang sabar, misalnya Pak, saya kalau demo profit, baiklah. Nanti tunggu Finex misalnya sudah jadi lot 0,01, Anda bisa lakukan belajar di sana dengan modal yang kecil. Ya, nanti kalau 3 bulan sudah berturut sudah bagus, itu minimal ya, Anda bisa tingkatkan lagi depositnya. Pelan-pelan tingkatkan sampai Anda mungkin bisa puluhan ribu atau ratusan ribu dolar, no problem. Sepanjang Anda sudah bisa menguasai diri Anda sendiri dan trading system Anda miliki itu memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, gitu ya. Lalu di dalam itu Anda bisa gunakan beberapa metode maupun strategi trading Anda ketahui dan lakukan transaksi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan Anda dalam trading forex. Ya, itu. Jadi intinya seperti itu.
Nah, ini ada pertanyaan tadi ya. Yang di depan tadi, di awal saya sampaikan, apakah benar hanya orang berbakat saja yang bisa sukses trading forex? Tolong dijawab. Ya, ini nggak ujian. Salah nggak apa-apa. Nggak ada benar salah kok. Dua-duanya juga benar. Oke. Benarkah hanya orang berbakat saja yang bisa sukses trading forex? Apa ini? Tolong dong dijawab. Benar apa enggak? Nggak usah kasih alasan, nggak apa-apa. Udah jawab aja. Ada yang jawab berbakat, gitu. Pak Ferry jawab harus berbakat, harus berbakat. Udah dua nih. Mana suara yang tidak harus berbakat? Jawabannya nggak ada yang benar atau salah ini. Ya, oke. Sementara masih banyak yang menjawab berbakat. Ada juga yang tidak harus berbakat. Nah, menurut saya, ketika segala sesuatu itu dilakukan oleh orang yang berbakat, itu jauh lebih mudah. Betul nggak? Daripada orang yang tidak berbakat. Contoh, dulu ketika saya pernah loss di trading, saya katakan hancur lah, katakan seperti itu, saya nggak punya apa-apa, maka saya harus bekerja, saya hijrah dari Jogja menuju Jakarta, saya menjadi seorang akuntan waktu itu karena saya memang akuntan UGM, saya kerja saya cukup bagus, lalu bosnya itu senang dengan saya, ini saya ada jabatan manajer langsung diangkat di sebuah perusahaan apa ya, kamera. Jadi perusahaan itu namanya Senere Asia, itu bergerak dalam penyewaan kamera. Cuma bukan kamera biasa, ini kamera yang harganya miliaran. Kamera untuk syuting film, syuting iklan. Ya, saya jadi manajernya. Nah, saya tidak ada bakat di situ. Ya kan? Saya tidak ada bakat di dunia seni. Tetapi saya harus belajar. Tapi saya bisa melakukannya dan saya bisa menjadi manajer yang baik. Saya harus belajar, ya, harus belajar lebih keras lagi supaya saya bisa seperti orang lain di dalam dunia perfilman itu. Lebih tepatnya saya ngotot. Jadi saya ngotot untuk belajar, jadi saya tahu itu lensa, saya tahu itu filter macam-macam ya, lalu kamera dan sebagainya, saya harus paham. Ya, jadi film-film kayak apa namanya Surga yang Tak Dirindukan, lalu Komik 8, iklan-iklan itu saya tahu karena saya juga ada terlibat lihat syutingnya. Tapi sebenarnya hati kecil saya tidak suka. Tapi karena saya terpaksa, saya harus bekerja dan mencari uang untuk keluarga, maka saya ngotot untuk belajar. Ya, orang mungkin yang berbakat di dalam dunia seni dan film seperti itu, atau lulusan perfilman atau apa kan lebih cepat dia nangkepnya. Saya akuntan gitu loh, belajar untuk hal-hal yang kamera. Maka saya 10 kali harus lebih ngotot untuk belajar dan saya bisa gitu loh. Tapi saya pindah ke forex ketika ada kesempatan di dunia forex, saya berbakat. Saya menyukai, bahkan tarafnya bukan hanya menyukai tapi sudah hasrat, sudah bergairah, passion. Nah, klop itu jauh lebih mudah untuk sukses. Itu kesimpulan saya. Jadi kalau Anda tidak berbakat pun, ya, Anda bisa sukses dalam trading. Artinya apa? Anda harus bekerja lebih keras. Anda harus banyak latihan. Terus lakukan backtest. Anda punya sistem, Anda catat, Anda bikin jurnal. Ya, Anda lihat probability-nya, Anda lihat win rate-nya berapa persen. Kalau sudah 70% udah bagus ke atas. Anda praktekkan secara real. Anda akan sukses. Ya, orang yang otak kirinya bagus, analisis bagus, suka berhitung, suka membaca, ya, memang lebih mudah untuk menjadi trader yang sukses. Tapi mungkin nilai matematikanya rendah, ya, membaca aja susah. Ya, saya kira enggak lah ya, kalau hanya membaca pasti Anda bisa. Ya, mungkin Anda nggak suka statistik atau apa, toh beda kok. Indikator ini kan sudah ada, ya, Anda tinggal pakai. Relatif strength index tinggal Anda klik, tinggal cara membacanya bagaimana, mudah. Anda nggak perlu nyari secara hitung-hitungan RSI bagaimana.
Seperti Anda kuliah di mata kuliah statistik, nggak perlu. Anda tinggal pakai saja indikatornya, tapi tahu cara menggunakannya dan cara membacanya. Ya, jadi berbakat atau tidak berbakat, Anda bisa jadi sukses. Hanya bedanya orang yang tidak berbakat, mungkin hitungannya lemah atau apa, dia harus ngotot, ya, ngotot, ya, harus ngotot, belajar lebih giat lagi. Kalau saya memang kebetulan suka matematika, ya, yang nggak suka itu kimia, saya nggak suka. Kalau matematika saya memang suka. Jadi ini memang sangat membantu agar menjadi seorang trader yang sukses. Oke ya, sekarang udah jam 8 ya, sudah 1 jam. Kita lanjut. Nah, ada ciri juga orang yang bakal menjadi trader besar, ya. Nih, ciri-cirinya. Yang pertama, rasa empati dan mau mendengarkan. Ya. Itulah tadi yang seperti saya katakan, kenapa Tuhan menciptakan 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Agar kita itu harus memperbanyak melihat atau membaca dan mendengar, bukan bicara. Ini kebanyakan mungkin di Facebook atau apa, trader kebanyakan ngomong gitu loh ya. Kadang-kadang ada trader yang suka mancing-mancing keributan. Ya. Kalau ada trader yang suka mancing-mancing keributan, itu salah satu ciri orang yang bakal tidak akan menjadi trader besar. Ya. Kalian yang akan menjadi trader besar adalah orang-orang yang memiliki rasa empati, memiliki rasa simpati kepada trader yang lain, dan harus banyak mau mendengarkan. Ya. Bukan hanya bicara, apalagi bicara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Saya bukan manusia yang sempurna, saya orang yang banyak salah juga ya. Kalau Anda baca Facebook saya, ya isinya juga kadang-kadang ada yang nggak mutu juga ya, tapi hiburan saja gitu ya. Walaupun saya wajahnya rainbow, tapi hati saya Romeo. Jadi, tapi ada juga yang bilang, Pak Bambang kayak security. Ya, tampang saya security, tapi hatinya Hello Kitty. Oleh sebab itu hanya untuk hiburan saja gitu ya. Yang kedua, punya keyakinan yang kuat. Ya, Anda harus yakin bahwa Anda berhasil. Yakin. Kalau diri Anda saja tidak yakin, bagaimana Anda bisa sukses? Ya, Anda tidak perlu sampaikan, Anda tidak perlu tulis di Facebook, ya. Apalagi bahwa saya punya ini, saya punya mobil mewah, atau itu nggak perlu sih gitu. Ya. Yang Anda perlukan adalah kesederhanaan, ya. Karena Tuhan Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kesombongan akan menghancurkan hidup Anda, kesombongan akan menghancurkan trading Anda, hanya masalah waktu. Karena saya pernah di posisi itu, ketika merasa diri kita hebat, ketika merasa diri kita luar biasa, kita merasa di atas trader lain, kita merasa lebih daripada mereka, yang kita lihat mereka hanya orang-orang yang, maka disitulah cobaan Anda. Disitulah titik balik Anda, dan Anda akan pelan-pelan akan ke bawah. Roda itu berputar. Ya, oleh sebab itu, pintar-pintarlah Anda membawa diri. Ya, ini nasihat buat diri saya dan kalian semua. Ya, mudah-mudahan trading kita ini membawa berkah bagi kita, keluarga kita, orang terdekat, saudara kita, dan pada umumnya trader-trader di seluruh Indonesia. Amin. Oke. Ya, dan rendah hati dan mau menerima. Ya, mau menerima kesalahan kita. Jadi kalau loss margin call, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Evaluasi diri sendiri. Kita terima masukan nasihat dari orang lain. Tidak masalah, ya. Nasihat dari seorang pencuri pun kalau memang nasihat itu baik, maka dengarkan. Rendah hatilah. Ya, jangan menjadi orang yang sombong. Yang terakhir, punya keinginan untuk sukses. Ya, dalam hati Anda, saya harus sukses. Sebelum usia 50 tahun, misalnya, saya harus sudah bisa menghasilkan trading ini hal yang luar biasa, yang bisa membahagiakan keluarga saya, misalnya, begitu. Apalah, terserah.
harus ada punya keinginan. Ya, nggak usah disebutin lah, nggak usah ditulis atau apa, nggak, dalam hati saja. Kalau mau ditulis, taruh di kamar, jangan di dinding Facebook, di dinding kamar saja. Oke? Ya, saya doakan semua, insya Allah berguna bagi Anda sendiri, agama Anda, bahkan negara Anda. Kesimpulan daripada webinar kali ini adalah bahwa orang yang memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan sesuatu, memiliki kerendahan hati untuk menerima kekalahan, serta mau mendengarkan di sekelilingnya dan punya keinginan yang besar untuk dapat mencapai sukses adalah mereka yang dijuluki sebagai trader besar. Oke? Jadi trader besar itu bukan kayak saya, ya. Badannya gede, beratnya 120 kilo, trader besar, enggak ya. Tapi trader yang bisa memiliki kerendahan hati, punya keyakinan bisa menyelesaikan sesuatu, menerima setiap kekalahan, mau mendengarkan nasihat yang baik, dan punya keinginan yang besar untuk mencapai sukses yang besar. Maka itu adalah trader besar. Oke ya, saya kira materi yang saya sampaikan sudah cukup. Ini saatnya saya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin insya Allah bisa saya jawab. Jika tidak, ya saya sampaikan saya tidak bisa jawab, gitu ya. Baik, saya akan mulai dari atas. Bentar. Oke, tadi sebelum saya menjawab, ini adalah nomor WhatsApp saya, 0877 3831 7310. Mungkin kalau Anda memerlukan nomor WA saya, silakan dicatat. Oke, saya akan menjawab dulu pertanyaannya. Sudah ya, sudah dicatat, saya akan close. Saya tunggu 10 detik. Mau saya stop share, silakan dicatat nomor WA saya, siapa tahu dibutuhkan, Anda mau tanya-tanya tentang Finex, ya silakan. Kalau saya akan menjawab, kalau saya kesulitan waktu, ada customer support di Finex yang bisa bantu Anda. Ya, bahwa perlu diketahui bahwa customer support atau support di Finex ini melayani 24 jam, Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu dan Minggu kita juga ada pelayanan dari support, ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, hari Sabtu dan Minggu. Ini Finex sangat luar biasa dalam memberikan pelayanan kepada Anda. Oke ya. Baik, kalau udah saya stop share, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sangat bagus. Cukup banyak nih ya. Dari Pak Arief Ardianto. Jadi di sini takut pas floating cut loss. Setelah berapa saat harga searah OP kita. Ya, jadi intinya mau cut loss itu takut. Ya. Giliran nggak di cut loss, lossnya makin gede, makin besar. Tapi giliran di cut loss, berapa saat terus harganya benar sesuai dengan arah kita. Misal kita buy, ya, udah minus banyak nih, terus kita cut loss, nggak lama dia turun dikit, terus terbang ke atas gitu, bahkan sampai kena TP kita, ya. Nah seperti itu. Nah, tidak ada satupun manusia yang saya tahu yang mengetahui pergerakan harga kemana. Yang kita ketahui bahwa harga bergerak ke kanan, ya kan? Kalau harga ada yang tahu, harga naik atau harga turun, bahkan Deddy Corbuzier pun saya yakin dia tidak akan tahu bahwa harga mau naik atau turun. Kalau tahu, saya akan gadaikan rumah saya jual mobil saya, motor saya, semua tanah saya, apartemen saya jual, saya full margin, ya kan? Saya akan menjadi orang kaya, sangat kaya dengan sangat cepat, ya. Oleh sebab itu karena tidak ada
kepastian, kita tidak tahu, maka di sini kita perlu adanya trading plan tersebut. Nah, ketika trading plan, Anda analisa, oh, saya mau beli kalau euro itu naik di harga sekian, saya pasang sell limit, katakan di resisten 1 misalnya, contoh, saya pasang sell limit saat ini ya, saya pasang di resisten 1. Stop loss-nya di mana? Saya pasang stop loss, misalnya ini, Anda punya strategi, di tengah-tengah antara resisten 1 dan resisten 2 misalnya. Itu stop loss-nya. Nah, ketika naik ternyata kena stop loss, maka kalau gitu nih trennya masih lanjut naik nih, switching jadi buy. TP-nya di mana? Yang terdekat di resisten 2 atau resisten 3. Stop loss-nya di R1. Misalnya seperti itu. Nah, intinya ada plan, ada trading plan di mana di situ harus disetting SL dan TP. Kalau Anda sudah bikin seperti itu, Anda tidak akan takut lagi. Karena saya dulu juga nggak pakai SL, jadi mau cut loss sudah sangat terlalu besar. Ya. Jarang saya mau cut loss. Akhirnya apa? Saya injek lagi. Udah injek, lotnya didobelin, dibanyakin. Karena kalau ini naik, profit, itu kan cuma perkiraan. Ternyata turun lagi, injek lagi, turun lagi. Sampai nggak ada duit, akhirnya margin call. Karena kita merasa nggak mau rugi, takut rugi. Oleh sebab itu, Pak Arief, untuk mensiasati agar kita tidak takut lagi floating, terutama floating loss, maka biasakan trading itu selalu dipasang atau digunakan stop loss dan TP. Setelah itu set and forget. Itu Pak ya. Pak Bambang kalau pakai SL kena terus ya lama-lama habis juga duitnya. Betul. Tapi yang salah bukan stop loss-nya, yang salah adalah cara meletakkan stop loss gitu. Kayaknya saya pernah ngisi webinar bagaimana cara meletakkan stop loss. Nanti Anda lihat aja di YouTube Binek, Anda cari ada nggak yang berkaitan stop loss. Kalau nggak ada, mungkin suatu saat nanti saya bisa bikin webinar yang membahas tentang stop loss, cut loss, dan lain sebagainya. Tapi perasaan saya sudah. Itu ya, sementara itu dulu Pak Arief. Terima kasih pertanyaannya yang sangat baik. Lalu Pak Adiat Sahyan bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan feel, untuk yakin sama teknik tertentu. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya begini, Pak. Caranya, Bapak harus pilih dulu, Bapak mau pakai indikator mana. Contoh kayak saya nih ya, saya pakai Fibonacci. Nah, pakai Fibonacci, saya punya sebuah teknik bagaimana cara membacanya. Contoh, misalnya harga bergerak menuju level 50. Ketika mantul dia ke bawah terus ke level 61.8, saya sell. Stop loss-nya di 38 SL-nya. TP-nya mungkin di 0 apa 100 yang paling bawah atau di 161 yang minus 161 misalnya seperti itu. Nah, Anda kalau sudah punya sebuah trading system, punya tekniknya ya, di mana cara ambil posisi stop loss dan TP, Anda praktekkan, Pak. Praktekkan dulu ke backtest. Seperti yang saya sebut, setidaknya kalau bisa 3 tahun berturut-turut Bapak lihat. Dari 3 tahun itu winning rate-nya berapa persen? Katakan udah 3 tahun itu 300 kali OP, 300 kali OP itu Bapak 250 benar, 50 salah. Berarti itu sudah oke tekniknya. Nah, kalau sudah Bapak lakukan secara disiplin. Ya, secara disiplin. Nah, kalau sudah disiplin, maka Bapak akan mendapatkan feel untuk yakin sama teknik tersebut. Kalau sudah yakin secara real secara forward test itu berhasil, lot Bapak tingkatkan nggak ada masalah. Artinya agak sedikit menabrak money management ya untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi saran saya modal Bapak udah balik dulu. Contoh nih, saya deposit $5.000, 50 juta. Selama sebulan kebetulan waktu itu 2 minggu 100% saya withdraw kebetulan. Ya, padahal target saya sih 3 bulan gitu ya. Bisa 100%.
Karena 2 minggu kebetulan 100%. Lalu saya withdraw modalnya yang tadinya 50 juta atau $5.000 jadi $10.000. Saya withdraw $5.000. Berarti modal udah aman. Ini tinggal 5.000 nih. Nah, tradingnya lotnya saya naikkan, saya kompon. Jadi setiap profit saya naikkan kan gitu. Nah, ini saya lakukan kenapa? Karena saya sudah mendapatkan feel yakin dengan teknik yang saya jalankan. Ya, kira-kira begitu Pak Diat ya. Baik, Pak Alim Budianto. Adakah materi Fibonacci? Saya cari di channel Finek kok nggak ada Fibonacci dari Pak Bambang. Iya, materi Fibonacci belum pernah saya bawakan di dalam webinar saya. Fibonacci ini biasanya saya bawakan di dalam seminar saya atau kelas private seperti itu. Ya, jadi itu jawabannya. Memang belum ada di channel Finek untuk materi Fibonacci. Itu Pak Alim ya. Oke, Pak Ferry. Spread Finek-nya yang goal kurang tipis, Pak. Oke, ini masukan buat Finek. Nanti akan saya sampaikan kepada Finek agar spread goal-nya lebih ditipisi lagi setipis sutra, gitu ya. Oke, kalau untuk forex saya kira untuk Pro Plus sudah cukup tipis ya. Hanya 0,6, 0,7, jadi di bawah 1 pip, gitu ya, per lotnya. Emasnya memang masih agak tinggi ya. Baik, masukan nanti akan saya sampaikan Pak Ferry. Pak Awan, indikasi trading plan yang bagus itu seperti apa? Ya, indikasi yang bagus menurut saya, pertama ya, di dalam trading itu kan sudah ada tuh kita mau ambil pair apa, di time frame berapa, lotnya berapa, ya disesuaikan dengan modalnya, ya. Lalu batasan risiko di mana, target profitnya di mana, dan kalau analisa kita salah, antisipasinya seperti apa. Itu kan isi dari trading plan pada umumnya. Nah, indikasinya dilihat, kalau saya lihatnya, kalau ada orang minta review, Pak trading saya bagus enggak kan gitu. Yang pertama ya mungkin bisa dilihat dari drawdown itu udah jelas ya. Tapi saya secara cepat saya melihatnya tradingnya ada stop loss enggak. Gitu loh. Kalau nggak ada stop loss, saya sih menurut saya enggak. Walaupun dia profit, enggak deh. Karena ini suatu saat bisa aja harga bergerak tidak sesuai dengan. Tapi nggak stop loss, saya cut loss. Nggak apa-apa kalau cut loss kan bisa dilihat dari history tradingnya. Memang ada cut loss. Tapi kalau nggak ada, profit terus hijau, kecil-kecil. Saya pernah begitu. Tapi dia memelihara floating minus yang sangat besar. Akhirnya margin call juga. Pas lihat dari hasil tradingnya, hijaunya banyak, kecil-kecil untung yang banyak. Lossnya cuma 2 posisi, paling bawah gitu, tapi besar sekali margin call. Nah, jadi saya harus ada SL-nya. Saya lihat juga risk and reward ratio-nya. Antara risiko sama reward-nya. SL1, TP3. Idealnya seperti itu. Atau minimal 1 SL, 2 reward, TP. 1:2 minimal. Nah, ini indikasi bahwa trading plan itu bagus. Yang terakhir adalah winning rate-nya. Dari sebuah sistem yang kita gunakan, winning rate-nya berapa persen? Idealnya itu kalau bisa 70% ke atas. Jadi kalau Anda lakukan transaksi dengan teknik yang Anda miliki banyak, katakan 100 kali Anda ambil posisi, itu benarnya 70 kali, itu sudah sangat bagus. Jadi kalau sudah winning rate-nya bagus, ditambah tadi risk and reward-nya juga bagus, itu baru keren, gitu ya. Itu indikasinya yang bisa saya jelaskan. Begitu Pak Awan. Ya Pak Azza, mau dong sukses, tapi bagaimana caranya? Ya semua orang pasti ingin sukses. Ya, caranya tentu saja harus banyak berusaha, banyak belajar, ya, banyak berdoa. Itu saya berusaha dan berdoa, ya. Karena kita sukses tetap masih ada campur tangan yang di atas. Terus Pak Arif, kalau pengen jadi IB Finex, syaratnya apa Pak? Syaratnya tidak ada syarat apapun, ya sebenarnya. Jadi Anda bukan nasabah Finex pun Anda bisa jadi IB Finex.
Ya, rebate-nya juga lumayan besar, ya. Minimal itu $13 per lot, bahkan ada $18 per lot. Jualnya juga mudah. Finex itu ada free swap, leverage 1:500, komisi untuk nasabah itu bisa kita cashback. Kalau di cashback semua, IB dapat apa? Dapat tadi saya bilang, dapat rebate, ya. Minimal itu $13, ada yang $18, macam-macam. Ya. Apalagi nanti ada mikro lotnya 0,01, apalagi deponya nanti kalau mudah-mudahan diizinkan kita bisa 100.000 atau $10. Di Finex saya akan menjadikan broker yang terbaik di Indonesia. Ya, kami membutuhkan kerjasama Anda semua untuk menjadi IB, untuk menyebarkan luaskan informasi ini. Kita lakukan edukasi, kita tidak pernah menawarkan sesuatu bahwa trading di Finex pasti untung dapat sekian persen per bulan, tidak ada. Ya, enggak ada. Di Finex kami semuanya wakil pialang. Kami menjelaskan produk-produk trading perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan aturan dan undang-undang berlaku di Indonesia di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Itu ya. Nah, kalau mau jadi tadi nomor WA saya silakan dicatat, nanti saya akan bantu. Walaupun Bapak Ibu di sini belum jadi nasabah Finex, saya akan bantu Bapak Ibu menjadi IB Finex. Silakan WA saya. Itu Pak Arif ya. Nah, jadi nggak ada syarat apapun. Nggak perlu deposit, nggak perlu jadi nasabah juga. Gampang sekali. Dan tiap IB akan juga mendapatkan kabinet. Jadi nanti di kabinet itu Bapak Ibu bisa mengecek, melihat berapa klien Bapak, berapa yang sudah ditransaksikan, dan lain sebagainya. Jadi kita terbuka. Ya, dan lebih hebatnya lagi, rebate itu kita memberikannya bukan sebulan sekali, ya. Kami berusaha melakukannya seminggu sekali. Setidaknya sebulan 2 kali kami akan kirim rebate Anda. Itu ya. Pak Arif bisa catat WA saya 0877 38 31 7310. Atau bisa chatting di Facebook saya. Ya, di Messenger nanti saya kasih nomor WA saya, harus lewat WA, nanti saya tuntun bagaimana caranya untuk menjadi IB Finex. Itu Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Pak Azza, tunjukkan teknik trading yang bisa sukses seperti Bapak sukses. Ya, tentu tidak sekarang Pak ya, karena waktunya sudah melebihi ini, sudah 1 jam 15 menit karena webinar kita rencanakan 1 jam. Ajaran kami supaya bisa sukses, ajaran kami cara supaya bisa jaga emosi seperti Bapak. Gitu. Insya Allah Pak Azza, ya, Insya Allah kita ada waktu, ada kesempatan bisa berjumpa, kita bisa bahas ini lebih detail lagi. Oke Pak ya, oke. Ya, kalau MC jangan salahkan broker ya. Tentu kalau brokernya kayak broker yang nggak jelas regulasinya ya bisa saja dimainkan. Oleh sebab itu pilihlah broker yang bagus ya. Contohnya misalnya di broker lokal. Tidak semua mungkin broker lokal yang bagus. Oleh sebab itu Anda harus pintar-pintar. Bagaimana cara pilih broker lokal yang bagus ya? Caranya satu, yang paling mudah ya, harus ada izin dari BAPEPTI, Anda harus cek ya. Yang kedua, Anda harus pastikan semua nasabahnya, walaupun depositnya paling kecil, di Finex kan 1 juta nih sementara nih ya, itu dapat SITNA, Sistem Informasi Transaksi Nasabah. Itu fair, karena itu akan diawasi oleh bursa dan clearing berjangka. Kalau nggak dikasih SITNA, lebih baik Anda pindah broker lokal lain. Ya, seperti itu. Oke. Ya, WA di Finex untuk Senin sampai Jumat itu ready 24 jam melayani. Kalau Sabtu sampai Minggu itu jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau misalnya responnya agak lambat berarti antri, mungkin banyak yang tanya. Tapi kalau terlalu lama nggak direspon, Anda WA saya saja, nggak apa-apa. Ya, nanti biar saya semprit gitu ya, CS-nya. Gitu. Karena saya di Finex, posisi saya sebagai Direktur Pengembangan Bisnis. Jadi bertanggung jawab dengan hal-hal yang seperti ini. Pak Ferry bertanya kepada saya, Pak Bambang lebih suka mana, entry di reversal atau follow trend? Ya, oke.
Kalau saya untuk entry pertama kali Pak Ferry itu entry di reversal. Untuk pertama kali, jadi saya biasanya pasang buy limit atau sell limit. Nah, kalau nanti ternyata misalnya buy limit ya, harga turun menyentuh buy saya. Ternyata harga turun terus sampai menyentuh stop loss saya, maka analisa saya akan berubah bahwa trennya ternyata masih turun. Saya lakukan antisipasi dengan melakukan switching. Nah, di sini follow trend yang saya ikuti. Dengan pasang apa? Misalnya pasang sell stop. Jadi gitu Pak Ferry. Saya lebih suka entry-nya pertamanya di reversal, yang keduanya follow trend. Kalau misalnya terjadi setelah reversal follow trend saya sell, belum sampai TP, naik lagi, ada stop loss. Kalau sudah kena SL lagi, berarti kan 2 kali Pak sehari, saya berhenti trading. Saya kalau udah SL kena 2 kali, saya berhenti trading. Berhenti trading hari itu, bukan berhenti trading selamanya ya. Besok saya trading lagi. Jadi kalau Anda berharap saya berhenti trading selamanya, saya akan pergi ke kantor kelurahan. Saya akan minta surat keterangan tidak mampu. Oke, Pak Awan, selanjutnya, apakah di kantor Finex ada ruang khusus untuk trading? Kalau ya, apakah boleh digunakan untuk umum? Oke, saya akan menjawab Pak Awan. Di Finex itu kita ada ruang untuk belajar, ya, ada instrukturnya juga. Kami punya instruktur khusus untuk mengajari Anda trading, khususnya untuk trader pemula, dan biayanya gratis. Ya, silakan Anda nanti bisa, kalau mau belajar trading di kantor Finex di Jakarta, di Pancoran, Jakarta Selatan, ya dekat Pancoran, Patung Pancoran itu, Anda boleh WA saya, nanti akan saya kasih nomor support, Anda bisa minta dijadwalkan untuk belajar. Memang saya sarankan belajar rame-rame, ajak temennya. Tapi kalaupun misalnya cuma Anda sendiri pun, kami tetap akan melayani dan gratis. Ya, boleh nggak digunakan untuk umum? Boleh, ya. Nanti silakan WA saya. Anda mau pakai buat apa? Mau belajar di Jakarta? Insya Allah kami akan fasilitasi. Ya, silakan WhatsApp saya Pak Awan. Baik, terima kasih kembali Pak Hayat atas jawabannya. Oke. Lalu Pak Abdul Wahid, apa boleh Pak, misal saya jadi IB, kemudian saya daftar under IB sendiri? Oke, kalau Bapak jadi IB, maka Bapak tidak diperkenankan daftar di bawah IB sendiri. Itu aturannya. Ya, jadi Bapak harus mendaftar di bawah IB yang lain. Jadi kalau jadi IB, Bapak harus mencari klien yang lain. Itu jawabannya Pak ya, itu aturannya. Baik, semua pertanyaan sudah selesai saya jawab, sudah hampir 1,5 jam bersama saya. Saya sangat senang sekali, ya. Saya sangat bangga kepada Anda yang sampai dengan saat ini tetap menjadi trader Indonesia yang luar biasa. Ya, saya akan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kawan-kawan yang ada di sini dimudahkan tradingnya, dilancarkan rezekinya, diberikan selalu kesehatan. Terima kasih. Mungkin di bulan ini saya ada webinar lagi, nanti nantikan saja jadwalnya, biasanya saya posting di Facebook saya. Teruslah ikuti webinar ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan Anda semua. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi bersama Finex. Saya Bambang Sugiarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.